kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman membuat kue sifon lagi. Ini adalah sifon spikuk tapi dengan putih telur aja. Jadi buat kalian yang punya sisa banyak sekali putih telur, bisa jadikan sifon-sifon putih telur yang beraneka ragam rasanya supaya anak-anak juga nggak bosan di rumah. Ya, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat sifon putih telur dengan cita rasa spikuk ya, atau bumbu legit ya, yang biasa kita pakai untuk bikin kue lapis. Di sini saya sudah punya 300 gram putih telur. Ya, ini putih telurnya dari kulkas. Kalian keluarin dulu dan biarkan suhu ruang sebentar. Ya, lalu di sini saya punya santan. Ini ada santan yang nggak kental ya, ini encer aja, 120 ml ya, 120 ml. Lalu di sini saya juga pakai cream of tartar nanti buat si putih telurnya. Kalau kalian nggak mau pakai cream of tartar, bisa pakai 1 sendok makan air jeruk nipis ditambah 1/4 sendok teh garam ya, sama aja. Lalu di sini saya punya 130 gram gula palem. Biasanya kalau bumbu spikuk itu lebih berasa banget kalau pakai gula palem untuk bikin ya, bikin kuenya, jadi lebih berasa aja gitu ya. Nah, di sini saya juga udah punya tepung-tepung. Di sini saya punya 115 tepung terigu protein rendah. Ya, saya tambah sekitar 15 gram tepung maizena, dan juga di sini ada sekitar 2 gram bumbu lapis atau bumbu spikuk ya. Oke. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan hanya itu aja. Tentu saja bahan yang lain kita akan pakai loyang sifon ukuran 20 cm, spatula jangan lupa sama olesannya. Oke, lalu semua bahan ini. Oh iya, saya hampir lupa, itu kita juga butuh minyak goreng ya. Minyak goreng 85 ml teman-teman, atau 80. Kita akan pisahkan dulu si gula palemnya. Gula palem nanti akan kita kocok bersama si putih telur ya. Jadi kita sisihkan dulu. Ini siapkan whisker ya untuk nge-whisk ini. Nah, ini saya akan masukkan dulu santannya. Kalau kalian nggak punya santan, boleh pakai susu ya, boleh banget pakai susu. Tapi kalau pakai santan dia lebih gurih aja, karena dia putih telur kan teman-teman. Jadi kalau dikasih santan lebih gurih aja ya. Nah, ini kita aduk dulu seperti biasa. Minyak gorengnya di dalam sini, aduk-aduk. Minyak gorengnya 85 gram ya. Nah, lalu di ini masukkan juga tepung-tepungannya. Masukin, kita aduk rata. Nah, buat kalian yang suka mocha, kalian juga boleh pakai pasta mocha ya, bebas ya. Nah teman-teman, ini kita aduk terus sampai dia rata seperti ini. Lalu kita sisihkan ya, dan kita lanjut untuk mengocok putih telurnya. Nah teman-teman, ini kita kocok putih telurnya. Sebelum itu jangan lupa kalian nyalakan oven suhu 150 derajat ya. Nah, ini kita kasih cream of tartar. Cream of tartar lebih kurang setengah sendok teh boleh ya. Lalu siapkan juga gula palemnya, jangan lupa. Nah, ini kita akan kocok dulu ya teman-teman. Kocok dia sampai agak sedikit naik ya, dengan kecepatan 3 aja, nggak boleh terlalu kenceng karena nanti akan merusak tekstur dari si putih telurnya ya. Nah, ini kita kocok. Nah teman-teman, harus kita kocok dulu si adonan putih telurnya sampai agak naik. Baru nanti kita masukkan si gula palemnya perlahan-lahan ke dalam telur yang sudah agak naik, kita kocok ini ya, gitu ya. Nah teman-teman, ini kita kocok dengan kecepatan 3 aja di mixer saya, nggak boleh terlalu kenceng karena kalau terlalu kenceng akan merusak teksturnya si sifon cake-nya. Nah teman-teman, ini udah agak naik, kita masukkan aja si palm sugarnya atau gula palemnya seperti ini, perlahan-lahan aja nggak apa-apa. Lalu kita akan kocok adonan ini sampai dia bener-bener soft peak gitu ya, dan nggak boleh hard peak ya, jadi harus soft peak supaya juga hasil dari sifon cake kita halus, nggak banyak rongga gitu ya. Nah teman-teman, ini kita kocok sampai soft peak seperti ini. Ini sudah soft peak, kalian bisa lihat sendiri warnanya itu coklat dari palm sugarnya. Ini kita matikan aja mix. Tuh, dia udah soft peak banget. Dia udah digoyang-goyang juga udah nggak jatuh sama sekali ya adonannya. Ini udah nggak boleh over mix juga, udah sampai segini udah cukup ya teman-teman. Nah, ini adonan yang tadi. Ini adonan yang tadi ini.
Oke, kita langsung aja kocok ya. Kita masukin perlahan-lahan. Nggak boleh langsung banyak-banyak ya. Jadi kita samain dulu konsistensinya nih teman-teman. Samain dulu konsistensi dari si adonannya ke si putih telurnya. Kita masukkan lagi adonan putih telurnya. Jangan langsung banyak ya teman-teman. Jadi per 3-4 tahap boleh ya. Jadi kalau untuk yang si pakai gula palem kayak gini, memang dia teksturnya agak berbeda walaupun sama-sama halus ya. Bahkan kalau saya lihat itu lebih halus dari lebih halus dari yang gula putih gitu ya adonannya ya. Nyalakan oven api bawah ya. Nah ini udah rata banget. Nah ini langsung kita tuangin ke loyangnya. Loyang sifon ya, khusus sifon, dan tidak dioles, tidak boleh dioles sama sekali ya, karena supaya nanti kita bisa tetap stay pas kita balik ya. Nah ini saya kasih kayak ginian ya, kita ulir aja seperti ini supaya di dalamnya itu tidak ada rongga udara sama sekali ya. Nah supaya dia benar-benar cakep kuenya, jadi nggak ada rongga udara yang ada di dalam, jadi rongganya nanti halus ya. Atau kalian ketok 2 kali boleh. Yuk langsung teman-teman, kayak gini udah kita panggang, udah kita masukin ke dalam sini. Kita akan tunggu lebih kurang 20 menit sampai dia benar-benar kulitnya berkulit atau kulitnya mengeras. Baru nanti kita seset dengan pisau supaya belahannya cantik. Baru nanti kita panggang lagi selama 35 menit. Jadi total panggang itu biasanya 1 jam ya, 55-60 menit. Tergantung oven kalian masing-masing ya teman-teman. Nah apinya api kecil 150 derajat aja ya. Api bawah kalau saya pakai. Nanti kalau untuk dia sudah matang semua, baru dikasih api atas supaya atasnya juga ikut merah atau cantik warnanya ya. Nah teman-teman, ini udah sekitar 20 menit, kita akan buka ya. Nah ini udah ngembang banget dan udah berkulit dia ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, ya dia udah berkulit ya. Ini waktunya kita seset nih teman-teman. Ya sesetnya boleh 5, boleh 6, terserah kalian ya, bebas ya. Cuman harus hati-hati dan jangan terlalu lama dikeluarin kayak gini ya, karena dia kan masih berproses ya teman-teman, masih proses matengin gitu ya. Nah ini kita seset aja pelan-pelan. Ini kita masukin lagi, kita panggang lagi 35 menit. Oke, nah teman-teman, setelah lebih kurang hampir 35 menit ya. Nah ini udah matang sempurna, udah saya tes tusuk, lalu langsung dibalik kayak gini ya teman-teman. Gitu. Kita biarkan sampai dia benar-benar dingin, set, baru boleh dikeluarin dari loyang. Nah teman-teman, ini udah set, saya akan balik. Tuh, jadinya kayak gitu. Ini kita akan buka perlahan-lahan ya teman-teman ya. Nah ini tadi saya panggangnya nggak pakai api atas, jadi dia atasnya nggak begitu kering ya teman-teman. Caranya gampang, pakai kertas minyak aja. Nah begini ya teman-teman, pakai kertas minyak aja supaya nggak lengket. Nah ini ditekan-tekan. Nah ini kan biasanya kan kayak gini belum keluar nih teman-teman. Gak usah bingung ya, pakai ini lagi kayak gini ya. Pakai ini lagi. Kalian harus seset pelan-pelan supaya dia enggak rompal jadi jelek ya. Ya diputar-putar pelan-pelan, langsung cabut. Tada! Tuh, cantik sekali tuh. Wow, cakep ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ya, ini dia sifon putih telur spikuk ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian bikin-bikin kue dan juga roti yang bergizi buat anak-anak tanpa bahan pengawet, tanpa SP dan sebagainya. Dan yang kali ini tanpa kuning telur, jadi anak-anak bisa bebas makan. Yang buat yang alergi itu bebas banget makan si kue sifon ini ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah.
Nah teman-teman, ini udah set banget. Waktunya saya potong, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Kuenya chiffon bikup putih telur ya, dibikin khusus untuk anak-anak yang alergi putih telur, alergi sama telur yang kuning. Kalian bisa bikin chiffon ini karena ini lembut sekali, kelihatan banget ya pas dipotongnya itu lembutnya. Lihat nih, cakep banget. Nah, dia lembut sekali teman-teman, udah kayak kapas aja, lembut sekali. Tuh, udah lembut banget. Ih, bener-bener lembut banget. Tuh, bisa ngeper-ngeper juga. Udah cakep banget, lembut banget. Anak-anak juga pasti suka. Wanginya juga anak-anakku tuh suka banget yang wangi-wangi Bikup gitu ya. Apalagi on Bikup jadul gitu, seneng banget ya. Jadi ini bener-bener yang kalian harus coba bikin karena ini enak sekali ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!